Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Baik. Ini coba kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa amanan mutaqabbala wa rizqan thayyiban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Gitu kan? Coba Ibu absen dulu lah. Nah, di sini Yuda, mana Yuda? Ya. Terus Arya, Topan, terus Arum, terus Muhammad Iwan Fauzi. Nah, jadi semua hadir lah. Nah, jadi di sini coba dulu kita tepuk semangat dulu. Ya, tabuk semangat. 1, 2, 3. Tabuk semangat. Mama semangat. Nah, bagaimana perasaannya? Senang tidak? Senang. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sains. Tahu siapa sains? Kayak IPA. Nah, sains itu adalah IPA belah. Nah, di sini Ibu ingin menjelaskan masalah pelajaran kita hari ini adalah ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Nah, semalam sudah kita pernah belajar apa-apa yuk ciri-ciri makhluk hidup itu. Semalam ada berapa? Ada 5. Bergerak, bernapas, berkembang biak, apalagi melahirkan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ciri-ciri kebutuhan makhluk hidup. Mari kita amati makhluk hidup dan benda tidak hidup melalui kegiatan. Nah, jadi ada benda makhluk hidup dan benda tidak hidup. Benda makhluk hidup itu seperti apa? Siapa yang tahu? Ayam, banyak kambing, siapa lagi? Sapi, ikan, hiu. Ya, hiu pokoknya sejenis yang bernapas itu adalah makhluk hidup. Coba sebutkan benda yang tidak dapat hidup, yang tidak bisa bernapas itu misalnya seperti apa? Tanah. Ya, tanah. Yang di sungai apa? Batu. Nah, Pohon. kayu. Nah, itu Daun. benda hidup. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup itu memerlukan makanan, ada makan kayak apa? Mati. Ya, bisa Meninggal. Nah, semua makhluk hidup harus makan agar tetap hidup.
makannya. Seperti Nah, rumput. tumbuhan itu yang mengisi Air. air, bisa kandung lain kayak dengan manusia seperti kita, makanya seperti apa? Pakai tangan. Nah, Pakai kain. tadi makhluk hidup tadi memerlukan makanan. Yang pertama, yang kedua, makhluk hidup itu bergerak. Nah, ciri lain makhluk hidup adalah bergerak. Semua makhluk hidup bergerak. Amunnya kada bergerak, hidup ada. Mati. Makhluk hidup bergerak antara lain mendapatkan makanan dan menghindari musuhnya. Manusia berjalan dan berlari menggunakan apa? Kaki. Ya, kaki. Burung terbang menggunakan Sayap. Ikan berenang menggunakan Ekor. ekor. Cacing dan ular merayap menggunakan apa ya? Tubuh atau perut. Nah, biasa lah melihat cacing berjalan. Biasa. Nah, Apakah apakah tumbuhan juga bergerak? Bergerak pada tumbuhan. Bergerak. Ada, bergerak dia. Bunda bergerak kok kamu mati? Ya, tumbuhan juga bergerak, akan tetapi gerakan tumbuhan tidak seperti gerakan manusia dan hewan. Manusia bergeraknya seperti apa? Sikap mandu. Nah, manusia itu bergerak dengan berjalan menggunakan kaki. Nah, itu adalah makhluk hidup bergerak. Yang pertama tadi makhluk hidup memerlukan makanan, yang kedua makhluk hidup bergerak. Terus yang ketiga, makhluk itu hidup tumbuh. Nah, semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Manusia, hewan, dan tumbuhan tumbuh dari kecil hingga menjadi besar. Nah, tumbuhan mengalami pertumbuhan juga kayak kita lah. Misalnya tumbuhan itu ditanamnya mulai dari apa? Dari biji, imbah itu tumbuh, jadi besar. Nah, kalau tanahnya baik, tapi kalau dirawat lah bujur-bujur, minyak ada dirawat, ingat karena panas matahari bisa mati. Nah, sekarang makhluk hidup berkembang biak. Artinya makhluk hidup menghasilkan keturunan anak yang sama dengan induknya. Nah, tahu lah berkembang biak itu apa? Nah, berkembang biak itu bisa tinggi. Nah, berkembang biak itu menghasilkan anak, menghasilkan anak. Misalnya seperti ayam itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Nah, apa-apa saja hewan itu yang berkembang biaknya dengan cara bertelur, apa-apa saja? Burung, Iwak. ikan, ayam, biawak, ya, dan lain sebagainya. Keluar anak. Bebek. Nah, terus yang kelima, makhluk hidup bernapas. Artinya menghirup dan menghembuskan udara. Kayak kita bernapas kayak apa? Ditarik terus dikeluarkan. Nah, itu kita bernapas. Udara adalah benda gas yang mengandung berbagai jenis gas, misalnya zat asam. Nah, di sini tulislah. Di sini ada ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ada berapa jadi, Bu? 5. Ya, kelas. Oke. Ciri-ciri Tulis apa? ya. Ciri. Ciri hidup. Ada berapa? 5. Ada 5. 1. Ciri-ciri makhluk hidup ada 5. Pertama, makan. Kedua, bergerak. Ketiga, tumbuh. Empat,
mengembang biak, dan kelima bernapas. Pertama makan. Makan. Kelihatan lah. Makan bergerak. Nah, di sini ciri-ciri makhluk hidup ada berapa? 5. Pertama, Makan. makan. Kedua, bergerak. Ketiga, Makan. tumbuh. 5, Berkembang biak. keempat, berkembang biak, dan kelima, bernapas. Nah, ini adalah ciri-ciri makhluk hidup. Sudahkah? Udah. Belum. Ya. Belum. Aku belum. Aku belum. Sudah, Irwan. Makhluk apa itu? Nah, makhluk hidup itu ada apa-apa aja makhluk hidup. Manusia, hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Kayak manusia ini kayak siapa misalnya? Kayak Topan, kayak Arya, kayak Yuda, kayak Irwan, dan lain sebagainya. Itu kalau manusia. Kalaunya hewan seperti apa-apa? Kaki 4. Hewan itu seperti ayam, kambing, apalagi Iwak atau ikan. 4 tuh ngapa itu? 4 bernapas. 4 berkembang biak. Nah, di sini ada, coba lihat Ibu, ada gambar-gambar hewan. Kalalambe, burung. Ini kupu-kupu, ini burung hantu, ini kalajengking, ini buaya, ya, ini kanguru, ini Singa. ini Ular. Nah, itu adalah penggolongan daripada hewan, makhluk hidup hewan. Udah buaya. Udah. Nah, di sini ada hewan yang bisa dimakan. Misalnya seperti ayam, ikan, apalagi jangan sayur. sayur. Jangan nggak lima Iya, tumbuh. Sudah biar apa yang lagi pengalaman. Udah nonton. Nah, tadi Ibu menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang yang kedua itu penggolongan makhluk hidup. Nah, tumbuhan dan hewan ada di sekitar kita. Tentu kamu dapat membedakan antara tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memiliki bagian-bagian tertentu yang membedakan dari hewan. Tumbuhan itu memiliki apa-apa saja? Akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Nah, meskipun demikian, ada beberapa tumbuhan yang tidak memiliki bagian-bagian tertentu. Hewan memiliki apa? Hewan biasanya Rumput. kepala, apalagi telinga, sayap, kaki, dan lain sebagainya. Kalau ular kan memiliki kaki lainnya. Nah, ular tidak memiliki kaki, tapi dia berjalan menggunakan perut. Makan dengan lebar. Siapa Riman akan cocok Riman. Ular tuh kapan naik kayu? Ada di kayu nyari kalau ada tutup ini tapi gitu. Nah, di sini ada hewan berdasarkan penutup tubuh. Ayo, hewan-hewan apa? Penutup tubuh. Seperti kiong lah, yang kawan melindungi, melindungi kulitnya, melindungi tubuhnya. Pakai bulu. Iya. Barang ayam.
Kira-kira hujan. Hirangan di semua lawan. Bisa dari berbulu. Sudah Pak menulis. Amora nih bang. Ijur. Kenapa? Ya, coba tadi ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup tadi ada berapa? 5. Pertama, makan, bergerak, tumbuh, berkembang biak, bernapas. Itu ada 5 kan? Ada 5. 5 penting. Cara berkembang biak dengan cara melahirkan, misalnya binatang tuh apa yang Tikus. Tadi Cecak tahu. ya cicak bertelur. Ya kalau yang bertelur itu apa aja? Banyak buah. Ayam. Kambing beranak bertelur. Anak. Ya, beranak. Ayam bertelur. Sapi beranak. Anjing beranak. Nah, jadi di sini cara berkembang biak. Ya, kalau kucing beranak. Yang bertelur Ayam. Nah, makhluk hidup itu bernapas, kada bernapas ini Pada bisa mati ya. Nah, Beberapa kali hidup. nah, jika misalnya dalam 2 hari kamu tidak makan, kamu pasti merasa Demam. lemas, kada bertenaga. Dan Walaupun demikian, kamu masih tetap hidup. Nah, akan tetapi jika kamu tidak bernapas dalam beberapa menit saja, kamu akan meninggal. Coba misalnya kita tahan dulu kada bernapas selama 5 di menit. mulut. Iya, tapi jangan di mulut juga. Kita kan pasti merasa sesak lah. Itulah bila kada kawa bernapas kita. Di mulut tapan. Makhluk hidup memiliki alat pernapasan dalam tubuhnya. Cara bernapas suatu jenis makhluk hidup dapat berbeda dengan jenis makhluk hidup lainnya. Manusia bernapas dengan paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada. Nah, jadi kita bernapas di dalam rongga dada. Pada saat kita menarik napas, oksigen masuk. Nah, jadi bila kita saat bernapas menghisap udara, itu oksigennya masuk. Pada saat kita menghembuskan napas, gas karbon dioksida keluar dari paru-paru. Setelah itu karbon dioksida keluar dari tubuh melalui tenggorokan dan hidung. Karbon dioksida disebut juga zat asam aram. Nah, hewan memiliki alat pernapasan khusus. Nah, jadi hewan tuh lainlah dengan manusia caranya bernapas. Nah, tapi ada juga hewan tuh bernapas dengan menggunakan paru-paru, ada pula dengan menggunakan insang atau kulit. Yang menggunakan bernapas dengan insang apa? Ikan. Nah, ikan itu dengan bernapas dengan insang. Tahu lah insang yang iya, itu namanya insang. Kalau sapi, anjing dan kucing bernapas dengan paru-paru. Nah, ikan bernapas dengan insang. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru dan kulit. Nah, jadi katak itunya bernapas dengan paru-paru dan kulit. Cacing tanah bernapas dengan kulit. Nah, jadi cara pernapasan itu dengan paru-paru dan juga dengan kulit. Sampai di sini mengerti lah dulu penjelasan dari Ibu. Ada yang ditanyakan kah? Mengerti sudah? Nah, ya jadi
Ada yang ingin ditanyakan? Enggak. Nah, jadi kalau tidak ada, pelajaran hari ini cukupkan sampai di sini dulu lah tentang ciri-ciri dan kebutuhan makhluk hidup. Ya, dengan berakhirnya pelajaran kita ini, Ibu akhiri dengan